Iya, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir sambil yospan ya, sambil yospan. Kasih kencangkan volume ya, kasih kencangkan volume di laptop atau di HP Anda untuk kita lanjutkan ya. Ini sudah tinggal sedikit lagi untuk kita mau selesaikan bagian yang pertama ini. Kawanku semua, mari yuk simpan bersama. Emak bagai burung elang di awan-awan, seperti yang berlayar. Burung bernada, iya. Kawanku semua, kita yuk simpan bersama. Burung elang di awan-awan, seperti perahu yang berlayar. Bagai burung elang di awan-awan, seperti perahu yang berlayar. Wampasi, iya. Wampasi, ya. Kita masuk lagi, kita lanjut dengan bagian terakhir, yaitu bagian keempat, itu besaran turunan, ya. Besaran turunan itu ada ingat. Di awal kata Pace suka tahu besaran turunan itu dia tempat asal tuh dari besaran pokok ya, jadi berasal dari besaran pokok. Contohnya itu adalah kecepatan ini dia berasal dari panjang dengan waktu. Jadi biasanya itu ditulis jarak dibagi dengan waktu. Ini kecepatan, perubahan jarak per satuan waktu, maka besarannya ditulis jarak dibagi dengan waktu. Satuannya karena dia berasal dari panjang dengan waktu, maka jarak ini satuannya meter dan waktu ini satuannya detik. Nah, ini contoh pertama. Jadi besaran turunan selain dari contoh kecepatan, itu yang lainnya adalah luas. Luas ini juga berasal dari besaran pokok ya, besaran pokok. Jadi luas itu kalau ditulis dengan A, maka rumusnya itu kan A sama dengan panjang kali lebar ya. Ingat, panjang kali lebar ini dua-dua ini satuannya panjang ya. Panjang ini merupakan satuan panjang dan lebar juga merupakan satuannya meter, sehingga kita tulis atau ditulis ini meter kali meter. Jadi satuannya itu ini meter kali meter, jadi meter pangkat 2 itu satuannya. Jadi luas itu berasal dari satuan yang namanya panjang, jadi panjang kali panjang atau meter kali meter, sehingga satuannya itu biasa ditulis meter pangkat 2 atau meter persegi. Nah, ini besaran pokok yang pertama kalau dapat kita tahu. Nah, yang kedua itu adalah volume. Nah, volume ini juga berasal dari besaran pokok yang namanya panjang, yaitu biasa dibilang volume itu sama dengan V sama dengan sisi kali sisi, atau satuannya itu meter kali meter kali meter, sehingga meter kali meter kali meter ini sama dengan meter pangkat 3 ya. Itu yang besaran turunan yang kedua. Nah, besaran turunan yang ketiga itu adalah berat. Nah, ingat ini berat yang kakak Pace sebut di besaran pokok itu namanya massa ya. Jadi ini massa itu, jadi massa ini sama dengan berat ya. Nah, kalau massa ini kan dia persatuannya kan kilogram ya.
massa ini kan dia satuannya kilogram, sementara berat ini merupakan turunan dari besaran pokok, sehingga untuk berat ini rumusnya itu massa kalikan dengan gravitasi ya, gravitasi M kali G. Satuannya itu massa ini kilogram, sedangkan gravitasi ini itu meter per sekon pangkat 2 ya. Oke, atau kilogram kali meter per sekon pangkat 2 ini disebut dengan Newton ya, ini Newton. Nah, ini sama dengan satuannya dari gaya. Jadi dua ini sama, berat dengan gaya. Gaya ini juga merupakan ditulis F sama dengan M kali A. M itu massa yang satuannya kilogram. A ini merupakan satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, ini dua rumus yang sama ya, antara gaya dengan berat. Jadi satuannya itu kilogram kali meter per sekon pangkat 2, dan untuk gaya juga ini satuannya itu kilogram kali meter per sekon pangkat 2. Nah, oke, ingat ya. Jadi konsep umum untuk yang berat dengan gaya ini kilogram kali meter per sekon pangkat 2. Nah, jadi meter per sekon pangkat 2. Yang ini kilogram kali meter per sekon pangkat 2 ini sama dengan Newton ya, yang ini. Berarti maksudnya apa? Maksudnya satuan antara berat ini sama dengan gaya, satuan gaya. Nah, dengan demikian mereka ini berasal dari mana? Nah, kita lihat di sini. Nah, kilogram ini dia berasal dari besaran pokok yang namanya massa, dan meter per sekon ini dia berasal dari percepatan ya. Meter itu satuannya panjang, dan sekon pangkat 2 ini dia asalnya dari satuan waktu ya. Kereta yang jauh, mantap ah. Nah, yang terakhir itu massa jenis itu rumusnya atau ditulis rho, ini P miring ini dibaca rho, sama dengan massa per volume, sehingga massa itu berasal dari satuan pokok, dan volume itu berasal dari tadi besaran panjangnya, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dia berasal dari satuan yang namanya volume, dan volume sendiri itu berasal dari satuan besaran pokok yang namanya panjang. Jadi sisi kali sisi kali sisi, atau ini panjang kali panjang kali panjang ya kalau besarannya, atau satuannya meter kali meter kali meter. Nah, oke. Ya, untuk yang besaran turunan ini masih banyak ya, masih banyak. Maka untuk kali ini kita batasi sampai sini ya. Dari bab ke bab kita akan tambah, oh ini yang disebut besaran turunan yang ini. Jadi contohnya selain luas, volume, berat, gaya, dan massa ini ada percepatan. Nah, percepatan juga ada percepatan, dan ada istilah lain juga perlambatan, dan juga ada percepatan gravitasi. Nah, habis itu ada energi, ada usaha, ada momentum, ada impuls, ada tekanan, dan seterusnya. Nah, oke, kita sudah mulai bagian akhir ini, sudah sedikit lagi selesai, jadi jangan pernah bosan-bosan. Nah, yang berikut ini bagian kelima, itu pengukuran besaran turunan ya. Pengukuran besaran turunan itu yang pertama adalah
kita pengukuran luas benda. Luas benda itu diukur dengan panjang kali lebar ya, rumusnya itu panjang kali lebar, maka pakai alat pengukur panjang ya. Macam tadi satu lembar seng itu panjang dan lebarnya kita hitung pakai penggaris ya, atau triplex itu kita bisa hitung panjang dan lebarnya pakai penggaris ya. Contoh 20 cm kali 1 cm kalau pakai mistar yang 30 yang skalanya cm itu, misalnya kita hitung ukuran buku folio misalnya 25 cm kali 20 cm, maka hasilnya 500 atau 500. Nah, di sini satuannya ini kita tulis di sini cm, karena ini cm maka ditulis 500 cm pangkat 2 ya, bukan pangkat 3. 500 cm karena cm kali cm itu sama dengan cm pangkat 2. Atau kita tulis, nah ini notasi baku nih, pakai tulisin tapi nanti ya. Itu pertama. Terus besaran turunan yang kedua itu volume. Volume ini yang pertama itu adalah bagaimana cara mengukur volume. Nah, bagaimana cara mengukur volume? Untuk yang pertama ini untuk volume benda padat ya. Benda padat maksudnya mana? Apa? Nah, benda padat ini maksudnya itu yang padat ya, kayak balok atau kayak kubus. Nah, yang benda padat. Nah, cara mengukurnya ini pakai meter juga, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Jadi pakai alat pengukur yang namanya panjang. Nah, jadi ingat, ini volume benda padat yang dia punya bentuk panjang, lebar, dan tingginya ini teratur. Contohnya itu sebuah bangun kubus atau balok panjang. Nah, yang teratur, panjangnya sama, lebarnya terus tingginya juga, jadi bentuk yang teratur. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini untuk yang besaran turunan volume ini, nah ini rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, contohnya di sini balok itu panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 4, masing-masing satuannya cm, sehingga kita kali 10 cm kali 6 cm kali 4 cm sama dengan 240. Satuannya kita tulis cm ya, cm pangkat 3. Kenapa cm pangkat 3? Karena cm kali cm kali cm ada 3 kali, sehingga ditulis cm pangkat 3. Nah, ini yang kedua untuk kita menghitung volume benda padat. Nah, habis itu bagaimana kalau volume bendanya itu dia zat cair? Maka kalau zat cair itu berarti kita pakai satuan yang namanya liter ya, liter. Nah, ini kakak Pati akan tambahkan di slide atau di video berikut menyangkut konversi antara volume yang namanya atau marganya meter dengan yang belakangnya pakai liter. Jadi ingat, kalau volume benda padat itu biasanya diukur dengan meter, panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk yang zat cair itu diukur dengan liter, dengan satuan liter ya.